Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya Pendeta Nikolaus kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan menyikapi isu resesi ekonomi tahun 2023. Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk membaca firman Tuhan di dalam Kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Saudara, pada kesempatan ini, melalui pembacaan ini, ada dua fakta yang tentunya akan menjadi pembelajaran penting untuk kita bahas ke depan. Tetapi saya akan bahas satu poin untuk kita renungkan bersama-sama, dan poin yang berikutnya saya akan sampaikan dalam program selanjutnya. Fakta yang pertama, saudaraku yang terkasih, yang kita temukan di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai yang kedua, ialah bagian B dari ayat 1 ini, saudara. Dikatakan bahwa Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi fakta yang pertama, saudara, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan turun-temurun. Saudara terkasih, Tuhan adalah tempat perteduhan kami. Kata kami di sini tentunya adalah satu pernyataan yang diungkapkan oleh Musa dan tentunya bangsa Israel, saudara. Saya percaya bahwa Musa dan bangsa Israel memiliki banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga mereka pun memiliki suatu pernyataan iman bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan bagi mereka. Saudara, pernyataan yang singkat ini saya percaya bahwa tidak hanya berlaku bagi Musa dan bangsa Israel sebagai gereja perjanjian lama pada waktu itu, tetapi pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan itu juga berlaku bagi gerejanya, gereja pada perjanjian baru tentunya, yang kudus dan am itu. Nah, saudara terkasih, kalimat ini adalah satu kalimat yang benar-benar memberikan suatu pengharapan. Kalimat yang benar-benar memberikan satu penghiburan bagi orang-orang percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ancaman di tahun 2023 ini, dengan adanya isu resesi ekonomi yang akan terjadi. Saudara, sebuah pernyataan yang sangat bagus, dan pernyataan ini sudah cukup lama ada, mengatakan bahwa orang Kristen itu harus membaca dua buku, ya. Maka buku yang pertama adalah Alkitab, dan buku yang kedua adalah Koran, supaya kita bisa melihat dan mendengar informasi keadaan dunia ini seperti apa. Karena itu menjadi orang Kristen masih hidup di dunia ini, masih berjuang di dunia ini, tentunya kita mengaplikasikan firman itu di dunia ini juga. Maka tentunya harus membaca Koran, harus melihat dunia ini. Kalau zaman dulu yang sering memberikan informasi itu tentunya adalah Koran.
Tetapi sekarang di zaman digital, di zaman modern, tentunya yang memberikan informasi itu melalui Google, ya, internet, YouTube, melalui TV, ya. Itu bisa menjadi media untuk memberikan berbagai informasi. Tentunya ketika kita memiliki HP yang di tangan kita itu, dari sana kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang sangat luas sekali, baik itu berita di dalam negeri kita sendiri maupun berita secara internasional. Saudara, tentunya ketika kita melihat berita-berita sekarang, bahkan pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa masuk di tahun 2023 ini, maka kita akan masuk dengan satu istilah resesi ekonomi atau krisis ekonomi, di mana akan terjadi satu ekonomi bagi bangsa Indonesia ini akan mengalami keburukan yang luar biasa. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bisa jadi barang-barang, bahan-bahan pokok menjadi naik, saudara. Bisa jadi pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha yang menengah ke bawah itu jadi bangkrut, dan tentunya ada banyak lapangan pekerjaan yang akan semakin tertutup, saudara. Tentunya ini satu ancaman, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa perlu kita tahu bahwa krisis itu selalu ada. Untuk tahun yang lalu krisis satu aspek tertentu yang lebih besar, ya, dan yang lainnya itu lebih kecil, saudara. Kalau tahun lalu, beberapa tahun yang lalu kita menghadapi satu krisis yang disebut COVID-19, saudara. Betapa menggegerkan dunia, betapa menakutkan bagi banyak orang. Bahkan ada banyak orang mati bukan karena kena corona, tetapi karena ada dalam satu cengkraman ketakutan. Nah, untuk tahun ini saudaraku dikasih Tuhan, mungkin dari sisi corona itu sudah tidak ada, tapi aspek lain yang besar bisa terjadi. Mungkin itulah ya yang disebut resesi ekonomi, saudara, yang dikatakan bahwa akan terjadi di tahun 2023 ini. Jadi krisis itu selalu ada, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Penderitaan itu selalu ada dalam kehidupan kita, saudara. Maka orang Kristen tidak boleh berpikir bahwa dunia ini akan terlepas dari yang namanya kesulitan dan penderitaan. Tetapi penderitaan dan kesulitan itu selalu ada selama kita masih ada di muka bumi ini. Kecuali kalau kita sudah tidak ada di muka bumi ini, kita sudah mati, maka penderitaan dan kesulitan itu tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, memberikan satu penghiburan bagi kita di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah penderitaan, ya, dengan ancaman bahwa akan terjadi resesi ekonomi, bahwa Indonesia akan semakin gelap, saudara. Ada sebuah fakta bahwa Tuhan adalah perteduhan kita turun-temurun, sangat-sangat layak untuk kita percayai, saudara. Sangat-sangat layak untuk kita bersandar pada pernyataan ini, pada Allah yang adalah tempat perteduhan itu. Saudara yang terkasih, kalau kita bersandar kepada manusia, dia tidak punya uang lagi, maka kita akan habis, saudara. Ketika kita bersandar kepada jabatan, bersandar kepada keluarga yang punya peran penting, punya status sosial yang tinggi, lalu ketika ia kemudian tidak punya lagi jabatan, maka kita akan habis pula, saudara. Bersandar kepada orang kaya, para teman-teman yang punya
pangkat yang tinggi, tentara, Polri, karena kita mungkin memiliki relasi dengan mereka, para pejabat pemerintah yang mungkin mempunyai kedudukan yang tinggi, saudara. Tetapi ketika mereka tidak lagi punya jabatan, mereka tidak lagi punya fungsi, saudara. Tentunya banyak faktor, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena jabatan itu, pangkat itu ada masanya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mereka sudah tidak punya jabatan lagi, maka saya dan saudara akan kehilangan tempat sandaran kita. Karena sandaran yang demikian adalah sandaran yang semu, saudaraku. Celakalah mereka bersandar kepada manusia. Celakalah mereka bersandar kepada sesamanya. Karena sesamanya itu, saudaraku dikasih Tuhan, sama saja dengan dirinya. Dia juga rapuh adanya, saudara. Dia juga ketika ketabrak sama mobil, pasti dia kecelakaan dan mati. Dia juga ketika kena penyakit kronis, jantung, dan lain sebagainya, maka dia juga akan mati, saudara. Bersandar kepada presiden sama juga. Bersandar pada raja sama juga. Kaisar demikian juga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Intinya kita tidak bisa bersandar kepada manusia sama sekali. Dan apa kata Alkitab terkait dengan hal itu? Yeremia 17 ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Celaka manusia yang bersandar kepada kuda, yang gagah berani, karena kuda juga, saudara, bisa tergelincir dan jatuh pada akhirnya. Yesaya pasal 31 ayat 1 berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Bagi orang Kristen, bersandar kepada manusia tidaklah penting dalam kehidupan kita, saudara. Yang paling penting adalah bersandar kepada Tuhan, karena dialah tempat perteduhan bagi kita turun-temurun. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kita, untuk kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin bersandar Tuhan kepada Tuhan, semakin berlindung kepada Tuhan, karena perlindungannya sangatlah terbukti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.